Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Yurihan Channel guys. Apa kabarnya guys? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Yang lagi terlilit hutang, semoga di tahun yang baru kita jalani ini, segera dilunaskan semua hutang-hutangnya ya guys. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas apa yang telah Allah beri pada kita guys. Tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan apa yang kita jalani sekarang ini guys. Karena itu semua titipan dari Allah, dan itu semua ujian dari Allah pada setiap hambanya guys. Jom, kita lanjutin lagi kisah surga yang terbagi ini, sama-sama guys. Hafiz berjalan dengan tergesa-gesa keluar dari kantornya, setelah mendapat telepon dari Nisa. Pikirannya gusar, tak tenang, hatinya mencemaskan keadaan Ane. Ia pun melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, menuju rumah Nisa. Apa yang telah terjadi sama kamu, Nek? Mas resah memikirkan kamu. Jangan-jangan Tante Widya udah melakukan sesuatu yang buruk sama kamu. Sambil mengusap kasar wajahnya, astagfirullah, kenapa jadi suudzon begini? Gumam Hafiz dalam batinnya, sambil terus mengemudi. Jalan cukup ramai dan padat, karena waktunya orang-orang pulang dari tempat bekerjanya masing-masing. Hafiz pun harus sedikit bersabar, melihat kemacetan yang sesekali dialaminya, di beberapa lampu merah. Dalam antrean panjang untuk melewati lampu merah, Hafiz memantapkan niatnya, untuk mengajak Ane segera keluar dari rumah, yang sejatinya tak pernah memberikan rasa damai dalam hidupnya. Ia benar-benar ingin membahagiakan Ane setulusnya. Tanpa terasa, mobil yang dikemudikannya sudah sampai di depan rumah Nisa. Ia pun segera turun dari mobilnya, dan membawa sesuatu di tangannya. Hafiz segera memencet bel, yang menempel di dekat pintu beberapa kali. Terlihat Nisa sedikit berlari membukakan pintunya, untuk Hafiz. Nisa pun mengulas senyum, menyambut kedatangan suami sahabatnya. "Mari mas, silahkan masuk. Ane ada di dalam," sambut Nisa, yang kembali menutup pintunya. Hafiz pun membalasnya dengan senyum ramah, dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah Nisa. "Mas," sambut Ane, sembari menyalam dan mencium punggung tangan sang suami. Hafiz segera memberikan bungkusan yang dibawanya. Ane pun menerimanya dengan senang hati. "Apa ini mas?" tanya Ane sambil memeriksa isi dalam bingkisan itu. "Udah, lihat aja sendiri," sahut Hafiz, sambil berjalan menuju kursi di ruang tamu Nisa. Senyum Ane mengembang, matanya berbinar, mengundang rasa penasaran pada Nisa. "Bawa apaan sih?" tanya Nisa, yang ikut memeriksa isi bingkisan tersebut. Pantesan aja senyumnya melebar. Ternyata dibawain makanan kesukaan toh, ucap Nisa sambil menarik lurus bibirnya. Ane pun tertawa. Ia segera memindahkan dan membagi makanan itu menjadi 3 bagian. Hati Hafiz merasa bahagia, melihat senyum indah bidadari hatinya. Ane dan Nisa meninggalkan Hafiz sendirian di ruang tamu,
sedangkan mereka sama-sama ke dapur. Nisa membuatkan kopi panas, sedangkan Ane memindahkan makanan ke piring. Kemudian membawanya ke ruang tamu, dan menyajikannya untuk Hafiz. Mereka bertiga asik berkelakar, sambil menikmati makanannya. Nisa sangat bahagia, melihat Ane tertawa lepas, tanpa ada beban sedikit pun, saat bersama Hafiz. Dia bersyukur, Ane mendapatkan suami, sebaik Hafiz. Tiba-tiba terdengar suara bel berdering. Nisa terdiam sesaat, sembari berpikir, siapa lagi tamu yang datang sudah hampir maghrib begini. Nisa menautkan kedua ujung alisnya, dan meletakkan piring makanannya di atas meja. Lalu melangkah mendekati pintu. Dengan sedikit ragu, secara perlahan Nisa membuka pintunya. Matanya langsung mendelik, saat melihat seorang pria yang sudah berdiri di hadapannya, dengan senyuman manis. Nisa langsung menolehkan pandangannya ke Hafiz, sedangkan Hafiz pura-pura tak mengetahuinya. Ane pun ikut curiga dengan suaminya. Sambil menyipitkan kedua matanya, Ane menanyakan pada suaminya. "Mas, apa ini ulah kamu?" duga Ane sambil menatap Hafiz, yang terlihat menahan tawanya, saat dia melingupkan pandangannya ke Haslan. Tanpa disuruh, Haslan sudah langsung melangkah masuk, dan segera bergabung bersama Ane dan Hafiz. "Masak tamu nggak disuruh masuk," cibir Haslan pelan, sambil melangkah masuk. Sedangkan Nisa masih bengong, bagaimana Haslan bisa tiba-tiba datang ke rumahnya, tanpa diminta. Ya, meskipun saat ini status hubungan mereka sudah jadian, tapi sepertinya, mereka adalah pasangan yang unik, sering sekali ribut tanpa alasan yang jelas, saat bertemu. Tapi setelah beberapa menit kemudian, seolah dunia hanya milik mereka berdua. "Kenapa tiba-tiba kamu datang kemari, Mas? Aku nggak mengundangmu datang ke sini," ucap Nisa dengan wajah juteknya. Dengan santainya Haslan menjawab, "Masak sih, mau mengunjungi pacar aja harus pakai izin. Kan kita udah mau menikah." Mendengar pernyataan Haslan, Ane dan Hafiz langsung saling berpandangan. Lalu mengalihkan pandangannya pada Haslan dan Nisa. Wajah Nisa yang merona, tak dapat ia sembunyikan, dari orang-orang di hadapannya saat ini. Terdengar helaan nafas dari mulut Nisa. Lalu dengan bertingkah sangat manis, ia mendekati Haslan, dan duduk di sampingnya. Tangannya sesekali menyubit kecil lengan Haslan, membuat Haslan mengernyitkan dahinya. "Kamu terlalu romantis, Mas," kila Nisa sambil cengengesan. Ane dan Hafiz merasa heran, dengan kelakuan sepasang kekasih di depan mata mereka. Kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Suara azan pun berkumandang. Satu persatu dari mereka segera beranjak ke kamar mandi, mengambil air wudhu. Hafiz mengajak mereka sholat berjamaah, dan Hafiz yang mengimami mereka. Seperti biasa, jika selesai sholat, Ane menyalam dan mencium punggung tangan Hafiz. Hafiz pun membalasnya dengan mendaratkan ciuman sayangnya di kening Ane. Adegan yang sangat romantis menurut Nisa dan Haslan. Sehingga tanpa sadar atau sengaja, Haslan ingin melakukan hal yang sama seperti Hafiz. Belum muhrim bro, sentak Hafiz sambil menarik tubuh Haslan. "Kamu juga sih, adegan romantis nggak lihat-lihat sih kon," gerutu Haslan sambil menyumutkan kedua bibirnya.
Sementara Nisa tersenyum malu, karena ikut terbawa suasana. Mereka kembali berkumpul di ruang tamu. Karena terasa lapar, Haslan mengajak mereka makan di luar. Hafiz pun menyetujui rencana Haslan. Pada lapar enggak nih, makan di luar yuk, ajak Haslan sambil mengelus perutnya yang sudah lapar. Boleh, kalian gak ada masak apa-apa kan? Tanya Hafiz pada Nisa dan Ane. Ya enggak sih mas, sahut Nisa perlahan. Ya udah, tunggu apa lagi? Keburu protes nih cacing-cacing di dalam, protes Haslan yang sudah tak sabar. Ane dan Nisa segera bersiap diri. Tak lama kemudian, mereka sudah berdiri di hadapan kedua prianya. Mereka segera melangkah keluar dan masuk ke dalam mobil. Ane dan Hafiz mengendarai mobil sendiri. Sedangkan Nisa, satu mobil dengan Haslan. Kali ini Haslan memimpin jalanan di depan, diikuti mobil Hafiz di belakangnya. Melihat suasana hati sang istri yang tanpa beban, seolah melupakan semua masalah yang sedang ia hadapi. Hafiz menahan rasa penasarannya yang sejak keluar kantor, menyelimuti seluruh hati dan pikirannya. Hafiz tak ingin merusak suasana damai sang istri. Bahkan sesekali terdengar lantunan sholawat dari bibir merahnya. Hafiz hanya tersenyum manis, sambil menggenggam mesra tangan kanan Ane. Mereka pun sampai ke tempat tujuan, kemudian keluar dari mobil, dan melangkah masuk ke sebuah kafe, yang menyajikan makanan Nusantara, dengan suasana romantis. Seakan menunjukkan, jika Haslan ingin menunjukkan sisi romantisnya pada Nisa, sama seperti Hafiz. Kita gabung ya, cetus Ane, yang disambut bahagia oleh Nisa. Haslan menghela nafas pelan, seraya menjatuhkan kedua pundaknya secara bersamaan. Udah, jangan lemas begitu. Belum waktunya, pamali kata orang tua dulu, tandas Hafiz, sambil mengelus pundak Haslan. Mau tak mau, Haslan pun mengikuti saran mereka, meski ada perasaan tak rela. Mereka memesan makanan, sesuai dengan selera mereka masing-masing. Mulai dari nasi bakar ayam pete, bebek bakar, gulai ikan patin, dan minuman pelengkapnya. Masing-masing dari mereka, sangat menikmati hidangan, yang sudah disajikan oleh pelayan. Sambil menikmati nasi bakarnya, Haslan nyeletuk, "Guys, doakan kami ya, agar dipermudah, dan segera menyusul seperti kalian." Setelah mengatakan itu, tersirat kesedihan di wajah Nisa. Namun Ane tak ingin membahasnya. "Pastilah, kami pasti mendoakan yang terbaik untuk kalian," sahut Hafiz, yang sudah lebih dulu selesai menghabiskan makanannya. Pembicaraan pun berlanjut, bahkan mereka saling bercanda. Begitu selesai, mereka pun keluar dari tempat yang telah membuat perut mereka kenyang. Haslan pun berpamitan, untuk mengantarkan Nisa pulang ke rumahnya. "Kalian duluan aja, aku akan mengantarkan belahan jiwaku dengan aman sampai ke rumahnya," usul Haslan sembari masuk ke dalam mobilnya, dan dibalas anggukan oleh Hafiz. Sepanjang perjalanan, Ane hanya terdiam. Ia terlihat bingung, saat teringat dengan ucapan Nisa siang tadi. Hafiz memperhatikan istrinya, yang tak setenang tadi. Lalu ia menanyakan pada Ane, apa sebenarnya yang sudah terjadi. Hafiz menghentikan mobilnya di bibir jalan, lalu menatap lekat wajah sang istri. "Masih belum mau cerita sama Mas?"
Tanya Hafiz langsung pada tujuan. Ane menundukkan kepalanya, untuk menyembunyikan kesedihannya. Dengan lembut Hafiz mengangkat dagu Ane, hingga terlihat jelas, jika sang istri sedang tidak baik-baik saja. Tante Widya mengusirku mas, akunya Ane dengan sedih. Bagus kalau begitu, kita keluar dari rumah itu sekarang, seru Hafiz dengan nada emosi. Ane langsung membelalakan matanya. Terus kita mau kemana mas? Guys, kira-kira Hafiz beneran nggak ya, akan membawa Ane keluar dari rumah Om Ridwan dan Tante Widya? Dan apakah Ane setuju, jika Hafiz benar-benar membawanya keluar dari rumah itu? Jom, kita tunggu sama-sama jawabannya, pada bab berikutnya, di Yurihan Channel guys.